membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati. Seperti riya, ujub, hasad, sombong, dan lain sebagainya. Ini biasanya orang yang levelnya mursyid itu tahu penyakit apa yang ada di hatimu. Mungkin selama ini kamu terlalu sombong, selama ini kamu terlalu ujub, kamu terlalu cuek, kamu terlalu cengengesan, itu tahu. Kadang-kadang mursyid seperti ini itu memberi pendidikannya tidak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mursyid itu melakukan irsyad. Irsyad itu menunjukkan jalan. Makanya istilahnya suluk, thariqah, itu semuanya konotasinya dengan jalan. Jadi beliau penunjuk jalan. Diingat-ingat ya, penunjuk jalan itu berarti beliau jadi tidak punya makna kalau kita sendiri tidak berjalan. Tidak ada gunanya kalian belajar ilmu tasawuf sedalam apapun kalau kalian tidak melakukan perjalanan. Jadi kan ada banyak itu cerita-cerita sufi besar yang tiba-tiba tersadarkan bahwa iya, saya belum memulai perjalanan. Misalnya dulu kita pernah membahas Syekh Ibrahim bin A'zam, seorang raja yang tiba-tiba malam-malam mendengarkan orang jalan di atas genteng istananya. Terus Syekh Ibrahim sadar ini ada orang ini di atas istana. Terus ditanyalah oleh Syekh Ibrahim bin A'zam, wahai engkau yang di atas genteng, kamu mau maling ya? Mau nyari apa kamu malam-malam di atas genteng? Jawabannya pencuri ini, saya sedang mencari onta saya. Syekh Ibrahim itu, utekmu ning ndi, misalnya kalau bahasa Jawa ning ngono. Pikiranmu di mana? Nyari unta, misalnya seandainya untanya itu ada di sini, masa kamu nyarinya di atas genteng? Ya misalnya ke sini, ya kamu nyarinya di bawah. Terus maling ini kemudian bilang, loh apa bedanya dengan kamu? Kamu mencari Allah, mencari jiwa yang mutmainah, apa bisa dalam istana seperti itu? Dikerubuti oleh beragam kepentingan, perlombaan nyari harta, dan lain sebagainya. Nah, saat itu Ibrahim bin A'zam sadar, iya ya, salah tempat saya ini. Nah, tiba-tiba saja terus semua atribut kerajaannya dia lepaskan, bajunya, semuanya. Nah, terus pergi ke hutan menjalani uzlah. Nah, saya tidak tahu kalian mampu tidak begini ya. Ditinggalkan semuanya, laptopmu, HP-mu tinggal semua, terus melakukan suluk. Dan itu yang dilakukan, dan akhirnya beliau jadi sufi besar. Dan ada banyak kisah-kisah seperti ini. Orang sadar bahwa ini saatnya saya memulai perjalanan. Tentu saja kemudian perlu pendampingan seorang mursyid. Guide-nya itu mursyid. Beliaulah nanti yang menunjukkan ini yang harus dilakukan, itu yang tidak dilakukan. Oh, jiwamu masih kotor, masih ego, masih penuh pamrih, dan lain sebagainya. Caranya begitu. Mereka yang menunjukkan, kita yang berjalan. Baik. Jadi peran mursyid yang pertama penunjuk jalan. Peran yang kedua membimbing seorang murid membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati. Seperti riya, ujub, hasad,
sombong, dan lain sebagainya. Ini biasanya orang yang levelnya mursyid itu tahu penyakit apa yang ada di hatimu. Mungkin selama ini kamu terlalu sombong, selama ini kamu terlalu ujub, kamu terlalu cuek, kamu terlalu cengengesan, itu tahu. Kadang-kadang mursyid seperti ini itu memberi pendidikannya tidak terduga. Yang diperintahkan juga kadang tidak masuk akal. Tapi seorang murid harus mau menempuh itu. Kadang-kadang seperti dokter itu kan tidak menunjukkan obat ini itu untuk menyembuhkan bagian mana. Kadang ya dikasih saja. Kita tinggal patuh minum obat itu. Nah, kalau dalam dunia tarekat biasanya begitu. Mursyidnya menyuruh apa saja, muridnya tinggal menjalankan. Karena mursyid ini tahu ada penyakit apa di batinmu. Ya, saya ada beberapa pengalaman yang seperti itu. Ada perintah-perintah yang ini rasanya kok tidak masuk akal ya. Tidak nyambung dengan pikiran. Tapi pada akhirnya belakangan, oh iya ya, mungkin ini maksudnya ke sini atau maksudnya ke situ. Itulah gunanya pemurnian hati dan jiwa. Jadi, riyadhatun nafs tadi. Ini peran kedua dari seorang mursyid. Peran ketiga seorang mursyid adalah penghubung, ini ya, menyambungkan sanad tadi. Karena beliaulah pewaris rohani, pewaris keilmuannya. Memastikan bahwa ajaran-ajaran yang sumber pertamanya Rasulullah itu disampaikan secara seharusnya bersih dari penyimpangan-penyimpangan. Ini tugasnya mursyid. Memastikan sudah disampaikan apa adanya. Tuntunan-tuntunan pembersihan jiwa, pembersihan batin. Kemudian tugas mursyid yang lain, yang keempat adalah mencegah kesombongan spiritual. Biasanya penyakit yang paling sulit dilawan itu ego, rasa diri. Di beberapa materi saya sebutkan, tazkiyatun nafs itu diawali bersih-bersih dari dosa dan kemaksiatan. Terus bersih-bersih dari kesia-siaan, hal-hal yang tidak ada gunanya. Terus bersih-bersih dari keterikatan. Ini sebenarnya sudah luar biasa orang bisa membersihkan diri di 3 level ini. Tapi begitu bisa bersih di 3 hal ini, terus dia bilang, ternyata saya bisa juga nyampe sini. Bisa juga saya bersih-bersih diri. Hebat juga saya ini ya. Ego muncul sudah. Kita lupa bahwa kita bisa bersih-bersih itu anugerahnya Allah. Bukan karena kita hebat. Nah, untuk ngerem agar tidak muncul rasa bisa, rasa pinter, rasa hebat, mursyid yang tahu. Ini yang peran keempat seorang mursyid. Kemudian peran kelima seorang mursyid adalah wasilah untuk tajalli dan futuh. Ini kalau tidak hati-hati, makomnya tinggi misalnya mengalami kasyaf, mengalami futuh, dibukakan aneka rahasia, itu kalau tidak dikendalikan oleh mursyidnya itu mungkin membuat itu tadi, tidak karu-karuan merasa. Itu kayak kalian tiba-tiba bisa melihat apa saja. Itu saya tidak yakin kalian baik-baik saja. Seandainya kalian bisa melihat bahkan yang tertutup oleh dinding, tertutup oleh baju, itu rusak wis kamu. Kamu buat lihatan. Bisa membaca isi hati orang. Wah, kamu sudah lita-liti mau coy. Kamu sedang pikiranmu sedang gitu toh. Itu akan begitu. Terus melihat orang lain, dia levelnya itu saya tahu isi hatinya. Wah, kamu viral tiap hari kamu. Begitu dikasyaf, difoto oleh Allah, terus tanpa dikendalikan oleh mursyid, wah besok kamu ikut podcast ini. 3 bulan lagi ada bencana ini loh. Nah, terus ini ada itu, kamu
kayak merajalela dengan kemampuan kasyaf, kemampuan futuhmu. Ketika ada mursyid, ini bisa terkendali. Itu gunanya mursyid. Jadi kadang-kadang orang itu ketika mengalami level-level makom-makom yang tinggi itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Mungkin kalian banyak yang mimpi-mimpi punya karomah ini, punya karomah itu. Apa ya kamu mampu nanti mengendalikan karomahmu ketika kamu belum saatnya mendapatkan itu? Saya membayangkan kamu seperti Nabi Musa tiba-tiba punya tongkat yang bisa membelah laut. Terus mungkin kamu santai-santai main ke Parangtritis. Saya coba, mesti gitu. Atau kamu seperti Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar. Itu mungkin kamu pamer mesti. Alah kalau kayak gitu saja bagi saya kecil. Coba bakar saya. Mesti ngono terus dipamer kayak kemana-mana. Ini pentingnya. Ada yang menggait. Ada yang nuntun kamu biar tidak masuk ke sana-sana. Dan yang keenam tentu saja perantara kita untuk terhindar dari kesalahan syariat. Ya seperti tadi, kalau muridnya tiba-tiba melenceng, lupa syariat, merasa makomnya sudah tinggi, tugasnya mursyid. Melanggar batas-batas agama, tugasnya mursyid. Jadi mursyid itu syaratnya berat, perannya juga berat. Itulah kenapa kita diminta sangat menghargai seorang mursyid. Ada kalimat yang menarik. Asyaikhu mir'atul murid. Faman nadhoro fi syaikhihi absoro uyubah wa aslaha nafsah. Syekh atau mursyid itu adalah cermin bagi seorang murid. Barang siapa yang melihat kepada syekhnya, absoro uyubahu, maka dia akan melihat banyak kekurangan dirinya, aib-aibnya. Wa aslahan nafsahu, dan dia bisa memperbaiki dirinya. Jadi kalimat ini maksudnya guru, mursyid tadi itu bagi kita yang murid itu cermin. Maksudnya cermin gini loh, kalau melihat guru kita, mursyid kita, ya Allah, beliau itu begitu penyayangnya. Nah, kok saya masih kurang ya penyayangnya. Nah, ini berarti sayang saya harus ditingkatkan. Oh, beliau ini kok begitu sabarnya. Oh, berarti saya masih harus meningkatkan sabar saya lagi. Itulah kenapa kalian mungkin sering lihat orang-orang yang masang gambar gurunya di rumahnya. Nah, itu tidak harus wah itu dikultuskan, itu tidak. Dengan melihat gurunya, dia sadar, wah, iya ya, guru saya itu dulu orangnya sabar, kok saya ngamuk gini ya, tidak pantas. Selalu diingatkan oleh tabiat, perilaku, teladan dari gurunya. Begitu di rumah mau tiduran, alah sholat nanti-nanti saja. Lihat foto gurunya, oh iya malu, masa guru saya dulu waktu ngajar disuruh gitu. Itulah kenapa di masyarakat tertentu terus sering memajang foto gurunya. Itu sebenarnya untuk mendorong dirinya sendiri, menyadarkan dirinya sendiri secara terus-menerus. Ya tentang Allah tentu saja. Baik, itu yang dimaksud asyaikhu mir'atul murid. Baik, sekarang kita mulai agak beberapa pendalaman ya. Ada kalimat begini yang sering diucapkan orang. Ini bagi mereka yang ingin mencari mursyid. Apa yang harus dilakukan? Ada sebenarnya peribahasa dalam bahasa Inggrisnya begini. When the student is ready, the teacher will appear. Jika murid sudah siap, maka guru akan datang. Ini kalimatnya menarik. Maksudnya apa? Kalian yang sedang mencari mursyid,
Caranya bukan dengan cara googling kemana-mana, nyari informasi kemana-mana, tidak begitu. Caranya apa? Siapkan dirimu, siapkan batinmu, sehingga frekuensimu nyambung dengan guru yang kamu inginkan. Jadi, seseorang tidak akan benar-benar menemukan mursyid sampai dirinya memiliki niat yang tulus, hati yang bersih, kesiapan untuk dibimbing. Ini diibaratkan benih yang siap ditanam, tapi dia tidak akan tumbuh meskipun hujan turun. Jadi kalau ada benih belum siap ditanam, benih itu jiwa kita, belum siap ditanami, kalau dipaksakan ditanam, ya tidak akan tumbuh. Caranya gimana? Ya buat benih ini siap ditanam. Kalau hatinya belum siap menerima, ya cahaya tidak akan bisa masuk. Jadi oleh karena itu, tugas kita sungguh-sungguh bersiap-siap. Sampai di frekuensi tertentu, level tertentu, insya Allah nanti akan datang guru yang cocok dengan frekuensi kita. Jadi tidak googling, nanti kamu nyari Google daftar mursyid-mursyid, terus kamu cari itu, tidak begitu. Kalau jiwamu belum siap, hatimu belum siap, tidak akan nyambung. Mungkin kamu ya terseret arus viral tidak viral saja pada akhirnya. Tapi tidak nyambung dengan kondisi hatimu, kondisi dirimu. Makanya yang harus dilakukan apa? Siapkan dirimu. Nawa itu sungguh-sungguh melatih diri, menyiapkan diri untuk bisa mendapatkan cahaya, untuk siap melakukan suluk. Nanti guru akan datang. Itu kan dulu ada cerita Nabi Musa dengan Khidir itu. Nabi Musa oleh Allah terus disuruh berlayar sampai Majma' al-Bahrain, yang di situ baru ketemu Khidir. Ini sebenarnya simbol kesiapan jiwanya dulu. Tidak bisa kemudian tiba-tiba kita tak nyari mursyid yang cocok terus kamu seperti tadi nyari daftar, milih-milih kayak beli di mall itu, nyari torekot kayak beli di mall itu. Torekot ini begini, tidak enak, wiritannya terlalu panjang. Gini, yo kayak gitu. Berarti kamu sebenarnya belum siap. Siapkan dulu dirimu. Ya, makanya itu saya kutipkan surat Al-Ankabut ayat 69 itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, ya akan kami tunjukkan jalan kami. Jadi sudah sungguh-sungguh dulu baru ditunjukkan. Jadi baik, jika muridnya masih belum siap, masih ego, masih sombong, masih tidak bisa patuh, kalau sudah mau, Pak saya mau nyari mursyid Pak, tapi katanya mursyid itu tidak boleh dibantah Pak. Wah tidak bisa Pak, kan tetap harus kritis Pak. Iya, ya berarti kamu belum siap, kan itu aja. Jadi, nanti kalau ketipu gimana Pak? Ya sudah, berarti kamu belum siap, kan sudah itu aja. Jadi, tidak masalah apa-apa, ini kesiapan untuk belajar. Ada satu doa yang mungkin teman-teman mau. Ini doa untuk biar ditunjukkan pembimbing yang cocok. Jadi, Allahumma dullani ala man yadulluni alaika. Wa khudh biyadi ilaika wa la takilni ila nafsi torfata ainin. Ya Allah, tunjukkan aku kepada orang yang bisa menunjukkan aku kepadamu. Peganglah tanganku menuju Engkau, dan jangan Engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri, meskipun sekejap mata. Jadi ini doa meminta diberi pembimbing penuntun yang bisa membuat kita tambah dekat dengan Allah,
Kita berdoa semoga Allah selalu memegang tangan kita, tidak mengabaikan kita. Jadi wala takilni ila nafsi torfata ain, itu maksudnya ya Allah jangan abaikan aku. Jadi memberikan aku pada diriku sendiri itu maksudnya kan mengabaikan urus-urusanmu, urusan dewe. Wala takilni ila nafsi torfata ainin. Jadi ini bagi yang ingin ditunjukkan mursyid yang cocok. Yuk, kita lanjutkan. Nah, ada beberapa pelajaran dalam hal kemursyidhan ini ya. Yang kita ambil biasanya orang mengambil dari kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir di surat Al-Kahfi. Ini salah satu ilustrasi bagaimana orang belajar di jalan spiritual. Ini di situ ada beberapa makna tersirat tentang adab dan etiknya kemursyidhan. Tentu saja dalam kisah ini yang jadi mursyid, yang posisinya mursyid adalah Nabi Khidir. Nanti boleh dicek ya yang rajin ngaji surat Al-Kahfi. Ada beberapa makna. Makna pertama, bahkan utusan Allah seperti Nabi Musa oleh Allah juga masih diperintahkan belajar kepada seorang mursyid, yaitu Nabi Khidir. Ini menunjukkan pentingnya kita belajar. Makanya tadi ada wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Baik, yang pertama ini ya. Makanya jangan gengsi lah, jangan malu, jangan merasa sudah pinter, sudah bisa. Yang kedua, syaratnya belajar kepada mursyid itu secara umum dua, yaitu sabar dan patuh. Jadi, kalau dalam surat Al-Kahfi itu kan disebutkan kalau engkau mengikutiku fala tas'alni an syai'in. Jangan tanya apa-apa. Jadi jangan protes dulu, jangan menghakimi dulu. Kamu patuh dulu, biar paham dulu. Tapi kan karena Nabi Musa ini juga orangnya pinter, akhirnya gatel, tanya terus, protes terus. Nah itu terus diceritanya kan kemudian Nabi Khidir minta pisah. Karena memang syaratnya agak berat, apalagi untuk mahasiswa. Itu harus patuh dulu, tidak boleh tanya. Makanya saya kadang-kadang kalau di kelas itu selesai menjelaskan terus saya tanya, ada pertanyaan enggak? Terus mahasiswa ini terus pada diem. Jangan-jangan ini murid torekot semua ini. Tidak ada yang berani tanya ini. Ayo beda ya kalau di kelas bukan di torekot. Jadi dua hal yang berbeda, tidak apa-apa bertanya. Jadi belajar dalam ketaatan dan kesabaran. Nanti mesti ada rahasianya, ada yang semula tidak masuk akal bisa dipahami. Baik, yang ketiga, tidak semua ilmu bisa dijelaskan secara rasional di awalnya. Itu sebenarnya menegaskan kadang-kadang akal kita tidak berdaya. Wong akal itu tergantung informasi. Informasi atau data yang kita miliki itu ya sejauh pengalaman kita saja. Kalau belum mengalami ya tidak tahu. Waktu diberi tumpangan kapal, tiba-tiba kapalnya dilubangi oleh Nabi Khidir. Ini kan ya kita tahunya ini ada orang baik memberi tumpangan. Kok ya malah dirusak? Karena memang data yang di kepala kita hanya selevel itu.
Sementara Nabi Khidir yang langsung nyambung informasi dari Allah, tahu ada data lebih panjang, lebih luas, lebih jauh, bahwa di depan sana ada kapal yang akan merusak kapal-kapal lain. Seperti kapal yang sedang ditumpangi, Nabi Musa tidak tahu informasi itu. Nabi Khidir tahu. Jadi ini bukan tidak rasional, soalnya informasi yang di kepala kita saja terbatas. Jadi sehingga ya terus Nabi Musa kan protes. Kenapa engkau merusak? Sudah ditumpangi orang Cuma kan memang ya levelnya Nabi Musa tidak salah. Beliau memang levelnya di situ. Jadi ya sama kan kalian misalnya kadang-kadang melakukan apa kan sejangkau pengetahuanmu saja, sejauh pengalamanmu saja. Nanti begitu sadar, iya ya, coba kemarin. Ya kamu sekarang lebih luas informasinya. Keputusanmu jadi keliru kemarin karena tidak tahu ada data tambahan. Jadi tidak semua ilmu bisa dijelaskan secara rasional di awalnya. Nah, para mursyid apalagi yang kamil ini dia makomnya sudah fana dan bakok makrifat sudah nyambung langsung segala informasi dari Allah. Dia dapat datanya jauh lebih luas. Sehingga kadang-kadang menyuruh kita melakukan sesuatu yang oleh penangkapan kita sekarang itu tidak masuk akal. Tapi ternyata iya ya, bisa dipahami, masuk akal juga. Ini pelajaran kedua. Jadi kadang-kadang kita itu lebih mendahulukan kesan pikiran kita, yang datanya mungkin ya seluas pengalaman kita saja. Sementara kita tidak sadar, guru kita, mursyid kita itu punya data jauh lebih banyak, sehingga punya pertimbangan jauh lebih luas. Pelajaran ketiga, guru rohani itu pembimbing. Yang namanya pembimbing atau guide tentu saja secara logis juga tidak bisa kalau diprotes, dipertanyakan terus. Guide misalnya, kalian belum pernah ke Jogja, terus ditemani guide jalan-jalan di Jogja. Terus guide-nya bilang, kita lurus saja ya, nanti lebih dekat ke Malioboro. Terus, masa? Kata siapa? Apa ya? Yuk. Jadi logiknya kalau itu guide penuntun, ya kita patuh dulu. Ya baru kalau kesasar kamu ngamuk, kan gitu saja. Lah kalau kamu protes di awal, ya kamu belum tahu apa-apa kok sudah protes. Makanya tadi Nabi Khidir tidak betah. Lah gitu kamu belum ngerti apa-apa, protes lagi. Terus protes lagi. Sampai ketika, kamu protes lagi, sudahlah kamu tidak kuat ikut saya. Jadi masih belum nyampe, belum saatnya. Nah itu seperti tadi loh. Frekuensinya belum nyambung. Ya apalagi ini hubungannya dengan Robitoh tadi. Kalau muridnya serba tidak percaya dengan mursyidnya, ya hubungan rohaninya renggang, sulit nanti nuntun. Jadi menuntun orang yang tidak mau dituntun itu berat. Kalau sekedar konsep yang kemudian tidak dipahami bisa dijelaskan lagi. Tapi ini kan nuntun dalam perjalanan. Nah kemudian ini ada kalimat yang menurut saya menarik. Jadi atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi Nabi Khidir itu tidak sekedar diberi pengetahuan langsung oleh Allah, tapi sebelum pengetahuan yang diberikan apa? Rahmatnya. Jadi atainahu rahmatan min indina. Jadi mursyid itu pertama-tama mendapatkan rahmatnya Allah. Dia disayangi oleh Allah. Baru kemudian diberikan ilmu. Makanya
ilmunya itu pasti jenisnya cahaya dari Allah langsung sumbernya. Itulah positioningnya seorang mursyid. Baik, jadi ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sebenarnya masih banyak, cuma kunci-kuncinya ini. Kita lanjutkan ya, waktunya masalahnya. Ini terakhir-terakhir saya ingin membahas ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan kemursidan ini. Ini kaya web ya, kita pakai frequently asked question. Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Yang pertama, ada banyak orang bertanya begini, apa boleh Pak berguru pada mursyid dari torekot yang beda-beda? Ini secara umum jawabannya boleh. Meskipun dalam prakteknya saya tidak tahu, kalian nyari satu mursyid aja bingung. Kan ada orang itu, mungkin beberapa sufi aulia yang istimewa itu kadang-kadang torekot ini, torekot itu berarti ada beberapa mursyid. Amalannya mesti panjang. Meskipun secara umum disarankan fokus saja pada satu mursyid kemudian melakukan perjalanan spiritual. Sehingga perjalanannya tidak kontradiktif. Berjalan kalau terlalu banyak jalan juga tidak efektif. Jadi makanya apa boleh ya, kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh saja. Para wali mungkin yang kapasitas spiritualnya besar tentu saja bisa beberapa torekot sehingga mengikuti beberapa mursyid sekaligus. Tapi mungkin kalau untuk kita satu saja pontang-panting. Itu pun ya apa mau apa enggak kita juga masih ragu-ragu kan kalian dengan kemursidan ini. Yang kedua, ini kadang juga ditanyakan, Pak, kalau saya sudah tinggi makomnya, apa masih perlu mursyid? Nah, ini juga bagi yang mungkin melakukan perjalanan merasa naik level terus makomnya. Jawabannya masih penting. Mursyid di sini kalau sudah sampai di tujuan itu bisa berperan sebagai pengendali. Bisa berperan sebagai pengingat agar tidak ujub, tidak takabur atau merasa sudah sampai. Sudah sampai dan merasa sudah sampai itu dua hal yang berbeda ya. Karena merasa sudah sampai itu ada rasa besarnya, rasa hebatnya. Dan ini yang bisa mengenali itu mursyid kita. Yang ketiga, apakah hubungan mursyid dan murid akan berakhir setelah wafatnya mursyid? Ada yang bilang, tidak sepenuhnya berakhir. Hubungan itu tetap nyambung melalui doa, zikir, dan menjalankan warisan spiritualnya. Amalan-amalan dari mursyid tetap dijalankan, berarti masih nyambung. Namun bagi murid yang masih di tengah perjalanan, biasanya kemudian mencari mursyid penggantinya. Karena dia masih butuh dibimbing lagi, dituntun lagi. Biasanya kalau masuk torekot itu ada khalifahnya. Khalifah itu penerusnya, penggantinya mursyid. Jadi kalau masih dalam perjalanan kok mursyidnya wafat ya, boleh melanjutkan amalan sebelumnya, atau kalau memang masih sangat perlu mursyid lain, ya masih perlu pengganti mursyid yang lama. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan. Terus, ada lagi pertanyaan begini. Pak, gimana Pak kalau ketipu? Tak anggap mursyid, ternyata kalau bukan gimana Pak? Nah, misalnya. Ya. Ini jawabannya macam-macam. Bisa seperti tadi. Tugas kita ya cuma menyiapkan diri saja. Nanti mursyid datang. Tugas kita mencari guru dengan sungguh-sungguh.
Datang, ya kita percaya. Ya kalau kita suudzon, kalau kita masih kurang percaya, ya jangan dijadikan mursyid. Nanti kalau mursyid beneran Pak, ya berarti bukan rezekimu. Kamu masih ragu-ragu. Tidak bisa, karena kemursidan itu ya syaratnya tadi kepatuhan dan kesabaran. Kalau kamu masih buruk sangka dan ragu-ragu, ya bukan rezekimu saja. Pak, gini loh Pak, kalau saya sudah terlanjur baiat pada mursyid ini, belakangan ternyata saya ketipu Pak, ternyata bukan wali. Apa tidak rugi saya? Jawabannya tidak. Jadi, kenapa tidak? Ada pandangan begini, husnudzonmu dan kesungguhanmu menempuh jalan spiritual itu adalah nilai tersendiri di mata Allah. Jadi ternyata dia penipu, bukan urusanmu. Oke ya, ini dulu diceritakan juga oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Teman-teman mungkin pernah dengar ya, dulu waktu kita sesi Sunan Kalijogo ada serat Dewa Ruci. Dalam kisah Dewa Ruci, itu kisah sebenarnya pada pokoknya Werkudara atau Bima yang diperintahkan oleh gurunya Pendeta Durna mencari banyu Perwitosari. Air ini sebenarnya tidak ada. Jadi tugas-tugas yang diberikan oleh Pendeta Durna itu sebenarnya tugas palsu yang tujuannya untuk mencelakakan Werkudara atau Bima. Tapi karena ketulusannya Bima, kesungguhannya untuk menemukan kebenaran, meskipun dibohongi oleh gurunya, pada akhirnya dia mencapai itu. Jadi sampai kemudian ketemu Dewa Ruci itu, manifestasi perwujudan dirinya dalam bentuk kecil yang masuk melalui telinga dan lain sebagainya. Jadi di kisah ini ada satu ilustrasi, gurunya tidak beres, tapi muridnya sungguh-sungguh berniat baik dan berprasangka baik terhadap gurunya, pada akhirnya berhasil. Ini ya, ini logik seperti ini mungkin tidak masuk bagi teman-teman yang saintifik, positivistik, tidak nyambung. Tapi ini di ranah spiritual berlaku. Jadi, tidak ada ruginya jadi orang baik, meskipun kemudian dibohongi, meskipun kemudian dicurangi. Justru mungkin menjadi jalan kemuliaan kita. Belakangan kita sering jadi orang yang serba curiga, serba prasangka buruk, akhirnya kita tidak melakukan kebaikan apapun. Itu problem kita hari ini ya. Terus saya lanjutkan. Bagaimana jika tidak ketemu mursyid zaman ini Pak? Sulit Pak saya ketemu mursyid itu Pak. Jika memang benar-benar tidak ada mursyid yang bisa ditemui, maka ya mau gimana lagi, wong tidak ketemu, silahkan memperdalam ilmu syariat, ilmu hakikat melalui kitab-kitab para ulama sufi dengan niat yang benar. Belajar tetap sambil berdoa ya, semoga bisa dipertemukan dengan pembimbing yang sesuai. Kemudian ada juga pertanyaan begini, Pak, mursyid saya itu jangan-jangan makomnya belum tinggi, Pak. Ini bagian seperti husnudzon tadi ya. Ya sudahlah, pokoknya kalau masih ragu, masih curiga, masih tidak percaya, jangan dijadikan mursyid. Itu saja sudah. Tidak akan kita mantap melakukan perjalanan dibimbing orang yang kita masih ragu. Bahkan di situ saya tadi sempat ada membaca kalimat, siapa kita sih bisa memvonis orang mursyid yang sejati atau tidak sejati? Jangan-jangan kita yang belum paham. Wong kita juga belum melakukan perjalanan apa-apa. Ini untuk bahan introspeksi diri saja. Tapi kalau memang kita masih ragu, masih tidak percaya, ya jangan. Karena untuk melakukan perjalanan ini butuh kemantapan hati. Lanjut.
Ini ada pertanyaan lagi, Pak, mursyid itu apa mesti wali? Wali itu hamba Allah yang punya kedekatan. Makanya istilahnya walayah atau wilayah. Berada di wilayahnya Allah, punya kedekatan dengan Allah. Karena keimanannya, ketakwaannya, kebersihan dirinya dari hawa nafsu. Sebutannya wali. Oke, ada dua pendapat. Yang pertama Imam Kalabati dan Ibnu Arabi. Kalau menurut Ibnu Arabi, mursyid harus wali. Tidak sah seorang pembimbing rohani kalau dia belum wusul, belum sampai kepada Allah. Ya orang yang sudah sampai pada Allah itu wali. Dia harus sudah melakukan perjalanan dan sudah bersih. Sudah tazkiyah dan fana, sudah lenyap egonya. Ada pendapat kedua, tidak harus. Ini Imam Ghazali atau Imam Asyuyuti. Yang jelas mursyid adalah orang yang lurus, yang benar dalam ilmu dan amal, serta amanah dalam membimbing. Mungkin makomnya belum wali, tapi hatinya sudah bersih dan lurus. Boleh jadi mursyid. Ini kalau ada yang tanya itu ya. Baik, terakhir. Ini juga sering ditanyakan. Pak, mursyid itu bisa salah enggak, Pak? Mursyid masih manusia, tidak maksum, bisa salah. Boleh diingatkan, Pak, boleh. Kalau kamu tahu salah, diingatkan, tapi dengan cara yang ma'ruf. Di situ saya tulis beberapa cerita tentang kadang-kadang mursyid ya salah. Tapi beliau ini kalau memang mursyid sejati, komitmennya pada kebenaran. Diingatkan pun tidak marah, tidak ngeyel. Saya bawakan beberapa cerita ya. Kita akhiri malam hari ini dengan dongeng, biar kamu tambah pules. Yang pertama, Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu ketika ada tamu ke rumah beliau. Yang bertamu ini orang miskin, compang-camping, tapi sombongnya luar biasa. Ditegur oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dengan keras. Orang ini disuruh lebih sopan. Terus muridnya berkata, "Ya Sayyidi, bukankah kelembutan lebih baik dalam menghadapi orang awam yang belum paham adab?" Syekh Abdul Qadir Jailani terus diam, berpikir sejenak, terus berkata, "Oh iya, engkau benar. Semoga Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang menyampaikan kebenaran dengan hikmah." Jadi mursyid, wali, ditegur salah, ya ngaku salah. Karena memang komitmennya pada kebenaran. Jadi bisa, keliru bisa, tapi tentu saja tidak di hal yang pokok, yang vital. Imam Ghazali juga begitu. Dengan adiknya. Jadi satu ketika Imam Ghazali ini menjelaskan tentang mahabbah. Terus dikritik oleh adiknya. Kata adiknya, Ahmad Al-Ghazali, adik beliau lebih duluan sufi. Adiknya menegur Imam Ghazali, engkau terlalu banyak berargumen dan berhitung. Cinta kepada Allah itu tidak memerlukan dalil logika sebanyak itu. Jadi kan Imam Ghazali kan kalau menjelaskan panjang lebar itu. Kenapa orang cinta pada Allah? Syarat-syaratnya orang cinta pada Allah itu dikritik oleh adanya. Alah, ngomong cinta. Cinta yang terlalu banyak ngomong itu tidak jadi mencintai, jadinya diskusi. Terlalu banyak pakai logika, sudahlah, praktek cintai Allah. Diteorikan panjang lebar juga kalau orangnya belum jatuh cinta sama Allah, belum tersentuh juga, tidak akan jalan. Yang sudah tersentuh jalan, bisa saja terlalu banyak konsep jadi menghalangi dia. Gara-gara konsep itu. Kan kadang-kadang teori itu malah menghalangi. Maka untuk urusan cinta sudahlah, jatuh cinta saja sudah.
Hidupkan cinta itu dalam hidup. Ini kritiknya adiknya pada Imam Ghazali. Imam Ghazali terus sadar itu. Diterima oleh Imam Ghazali, tidak dibantah, tidak mentang-mentang, alah kamu adik saja, anak kecil ngerti apa. Ini begitu. Saya yang rektor loh, ini zaman itu beliau di Nizamiyah. Tapi diterima, dan nanti kalau teman-teman baca Ihya, yang bab mahabbah itu sebagian besar masukan dari adiknya. Tidak terlalu rumit teorinya seperti di kitab-kitab yang lain. Ada juga cerita, ini Syekh Ahmad Rifai dari Torekot Rifaiyah. Ini saya ngambil acak ya. Salah satu contoh ketika murid menegur mursyidnya, ternyata ya tidak masalah. Kalau memang mursyidnya dirasa tidak pas. Syekh Ahmad Rifai ini dikenal sangat tawadhu. Beliau ini sampai pada muridnya saja tawadhu. Oh, kalau kalian mungkin sama guru tawadhu cium tangan. Ini beliau ini saking tawadhunya orang, sama muridnya tawadhu. Terus ditegur oleh muridnya. Ya Sayyidi, kami takut. Kemurahanmu terhadap kami justru membuat kami lalai dan tidak hormat. Jadi muridnya negur, Syekh kalau sampean terlalu tawaduk pada kita, jangan-jangan kita nanti sembrono. Kita jadi sembarangan pada sampean. Terus kita tidak sungguh-sungguh belajar. Allah Syekh tidak mungkin marah, dia sama kita tawaduk kok. Kita salah, bisa begitu. Jadi muridnya negur gurunya. Nah, terus Syekh Ahmad Rifai tersenyum berkata, engkau benar. Kelembutan mursyid jangan sampai membuat murid lupa adab. Hari ini aku belajar darimu. Jadi beliau yang makomnya mungkin sudah mursyid kamil, ditegur ya mau saja dan mengakui teguran dari muridnya. Makanya kalau ada pandangan-pandangan bahwa mursyid, ulama itu kalau dalam Islam dikultuskan, diposisikan sebagai yang tidak mungkin salah, semua orang harus patuh, ya tidak begitu juga. Dalam sejarah banyak juga cerita-cerita murid yang kritis, kalau gurunya keliru ya ditegur, dan gurunya dengan terbuka menerima, karena semuanya berkomitmen pada ilmu dan kebenaran, bukan ego. Kalau ada guru kok ditegur, dikritik terus marah, itu pasti masih ego. Kemungkinan memang belum mursyid. Kalau mursyid pasti tidak begitu.